Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk tutorial kali ini sebenarnya adalah tentang pentetelan dari materi estimator part 12 tentang perhitungan mortar. Nah, teman-teman juga jika belum melihat video di part 12 silahkan lihat dulu sehingga teman-teman dapat dengan mudah memahami untuk materi kali ini. Karena materi kali ini adalah pentetelan dari penjelasan di materi part 12 tentang mortar. Nah, untuk materi kali ini adalah menghitung jumlah kebutuhan semen dan pasir pada pekerjaan plester untuk komposisi 1:4 dengan analisa sendiri. Nah, ini adalah contoh pekerjaan plesteran. Misalnya pada pekerjaan ini rencana saya akan melakukan pekerjaan plester untuk luasan bidang panjangnya 10 meter, tinggi atau lebarnya itu 3,5 meter, dengan tebal pasangan plesterannya itu 1,5 cm, di mana saya akan memplester hanya satu buah atau satu sisi saja yang diplester. Kemudian, sebelum saya lanjut ke perhitungan, saya jelaskan secara singkat komposisi penyusun plester. Nah, sebenarnya komposisi penyusun plester ini sama dengan mortar karena plester adalah mortar. Salah satu jenis dari mortar untuk plester itu. Jadi, plester disusun atas semen yang ditambahkan pasir, kemudian ditambahkan air. Di mana untuk komposisi yang akan kita hitung ini, komposisi plester 1:4, di mana 1 untuk semen, 4 adalah untuk pasir. Artinya 4 kalinya jumlah semen itu adalah jumlahnya pasir, di mana ditambah, tidak lupa juga ditambah dengan air. Nah, untuk air ini komposisinya saya pilih 55% dari berat semen. Jadi, berapa jumlah total kebutuhan masing-masing materialnya dengan komposisi seperti ini. Nah, di mana untuk berat jenis absolut dan berat jenis kering gembur pada masing-masing material. Plester, tadi kan plester sama dengan mortar, karena plester adalah salah satu jenis mortar, di mana berat jenis absolutnya adalah 2.200 kg per meter kubik, dengan air untuk berat jenis absolutnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian, untuk berat jenis kering gembur atau dry loose bulk density, semen adalah 1440 kg per meter kubik dan pasir adalah 1400 kg per meter kubik. Di mana untuk bentuk-bentuk material seperti semen, kalau dalam volume itu bentuknya gembur, pasir juga dalam volume bentuknya gembur, sedangkan air dalam bentuk volume itu padat karena tidak memiliki rongga udara, dan plester juga dalam bentuk padat. Sedangkan dalam bentuk berat, semen, pasir, air, dan plester itu semuanya dalam bentuk padat, tidak dalam bentuk gembur semen dan pasir ini karena tidak memiliki rongga udara. Berat itu berat material sama dengan berat material itu sendiri tanpa adanya rongga udara, sehingga semen dan pasir dalam bentuk berat adalah padat. Kemudian, untuk ukuran material yang umumnya dibeli di lapangan, semen itu biasanya dibeli dalam bentuk kilogram atau sak. Kemudian, untuk pasir itu dalam meter kubik. Biasanya kan kita kalau beli pasir itu pasti belinya di toko material atau di toko bangunan itu pesannya dalam bentuk kubik, satuan kubik. Kemudian air itu bisa dalam bentuk meter kubik atau liter. Sedangkan mortar itu bisa dalam bentuk meter kubik ataupun meter persegi. Nah, sebagai catatan, untuk waste pasir yang digunakan adalah 20%. Apa sih maksudnya waste pasir ini? Nah, jika teman-teman membeli pasir di toko bangunan, pasti pasir itu kan memiliki banyak batu. Nah, jika teman-teman melakukan plesteran, pasti umumnya teman-teman akan mengayak terlebih dahulu pasir tersebut. Karena komposisi plesteran itu pasirnya harus halus agar plesteran itu tidak pecah.
makanya perlu diayak. Nah, karena setelah diayak itu kan banyak batu, makanya batu ini disebut dengan waste. Makanya setiap menghitung jumlah pasir untuk plesteran itu jumlah total kebutuhannya ditambah waste. Dengan waste pasir yang dipilih atau digunakan adalah 20%. Kemudian dilanjut, ini langsung ke perhitungan. Kita masuk pada perhitungan. Langkah pertama yaitu hitung luas dan volume plester. Untuk luas itu karena plesternya itu bentuk persegi panjang, ya tinggal kita panjang kali lebarnya saja. Panjangnya tadi berapa? Di sini panjangnya 10 meter, kemudian dikali lebar, di mana lebarnya adalah 3,5 meter. Sehingga untuk luasannya tinggal 10 kali 3,5 meter sama dengan 35 meter persegi. Karena jumlahnya yang akan kita plester itu hanya satu buah atau satu sisi seperti ini, maka untuk total luas plesterannya, yaitu luas plesteran ini dikali satu sisi atau satu buah, maka total luas plesternya tetap 35 meter persegi. Kemudian untuk volume plester itu juga bentuk persegi panjang. Untuk volume, rumusnya panjang kali lebar kali tebal. Di mana panjangnya adalah 10 meter, lebarnya 3,5 meter, dan tebalnya kita rencana akan membuat 1,5 cm. Kemudian tinggal kita kalikan saja 10 kali 3,5 dikali 1,5 cm. Nah, karena ini satuannya cm, kita konversikan dulu atau kita samakan dulu satuannya ke dalam meter. Jadi 10 meter dikali 3,5 dikali 1,5 cm dirubah ke meter adalah 0,015 meter, sehingga dapatlah volumenya 0,525 meter kubik, di mana jumlahnya hanya satu sisi, sehingga total volume plester adalah 0,525 meter kubik dikali satu buah, yaitu tetap 0,525 meter kubik. Nah, ketika kita sudah memiliki atau mendapatkan luas dan volume plester, langkah kedua yaitu kita menghitung berat plester, di mana berat plester itu rumusnya volume plester dikali berat jenis absolut. Kenapa kita kali berat jenis absolut? Karena plester ini bentuknya volumenya padat, beratnya pun padat, sehingga kita mengalihkannya dalam bentuk absolut. Sehingga volume plester dari berapa? 0,52 meter kubik dikali berat jenis absolutnya untuk plester adalah 2200, sehingga 0,525 meter kubik kali 2200 kg per meter kubik sama dengan 1155 kg. Nah, kita sudah mendapatkan berat plesterannya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan ketiga, yaitu hitung volume material gembur per 1 sak semen. Jadi kita menghitung material gemburnya saja dengan komposisi untuk ukuran 1 sak semen. Nah, di sini yang gembur itu berarti selain semen apa? Pasir. Jadi kita tinggal menghitung pasirnya saja, gitu kan, karena air dan plester itu bentuk padat, sehingga kita menghitung pasirnya saja, yaitu pertama hitung atau rubah dulu volume semennya. 1 sak semen itu dirubah ke volumenya dengan cara berat semen per 1 sak dibagi DLBT-nya atau berat jenis kering gembur dari semen, yaitu 40 kg dibagi berat jenis gempurnya itu adalah 1440. Jadi 40 kali dibagi 1440 kg per meter kubik didapatlah volume 1 sak semen adalah 0,028 meter kubik. Untuk ukuran 1 sak semennya adalah 40 kg ya, karena di sini kita pakai 1 sak semennya ukuran 40 kg. Kemudian kita hitung volume pasirnya, tinggal rumusnya komposisi pasir tersebut dikali volume semen. Tadi kan komposisinya 1:4, maka komposisi pasir adalah 4. Sehingga 4 dikali volume semennya 0,028 meter kubik, didapatlah volume pasir 0,112 meter kubik. Nah, setelah didapat volume pasir ini atau volume material gempur per 1 sak semen, masuk ke tahap 4, yaitu tahap 4 adalah menghitung berat semua material. Nah, ini semua material. Kalau ini kan gembur. Kalau ini hitung
berat semua material. Jadi tadi volume untuk material gembur saja, yang ini berat untuk semua material per satu sak semen, tetap satu sak semen. Jadi kita tadi menggunakan semennya itu ukuran 40 kg, maka kita hitung semua material padatnya gitu kan. Karena ini semua gitu kan, karena berat pasti kan tadi padat semua. Jadi selain semen apa gitu kan, yang dihitung berat itu pasir dan air. Maka kita hitung berat pasir dan airnya. Untuk pasir, tinggal kita rumusnya adalah volume pasir dikali berat jenis kering gembur atau DLBD pasir. Kenapa kok kali DLBD? Karena pasir itu dari gembur, dari bentuk volume menjadi berat itu kan dari gembur ke padat, makanya dikalikan DLBD. Kalau padat ke padat dikalikan absolut gitu kan. Sehingga 0,112 tadi kan volume pasirnya adalah 0,112 dikali DLBD pasirnya adalah 1400 sama dengan berat pasir adalah 156,8 kg. Lalu untuk air tinggal komposisi air dikali berat semen. Nah, komposisi air yang kita gunakan tadi kan adalah 55% dari total berat semen. Sehingga 55% dikali berat semennya berapa? 40 kg. Sehingga berat airnya adalah 55% dikali 40 sama dengan 22 kg. Nah, setelah berat semua material per satu segmen ini didapat, kemudian langkah kelima adalah menghitung total berat semua material per satu sak semen. Jadi berat-berat yang sudah dihitung ini dijumlahkan. Sehingga berat semen ditambah berat pasir ditambah berat air. Berat semennya 40 kg ditambah berat pasirnya 156,8 kg, kemudian ditambah berat airnya yaitu 22 kg, sehingga total berat material per satu sak semen adalah 218,8 kg. Nah, setelah ini dapat, kita lanjut ke perhitungan ke-6, yaitu menghitung koefisien perbandingan antara berat plester dengan berat semua material per satu sak semen. Nah, tinggal kita hitung saja berat plesternya tadi berapa. Berat plesternya itu tadi 1155 kg. Tinggal kita masukkan di sini 1155 kg dibagi berat total semua material per satu sak semen. Jadi berat total per satu sak semen adalah 218,8 kg, sehingga 1155 kg dibagi 218,8 kg didapatlah koefisien perbandingannya adalah 5,28. Nah, jika koefisien pembanding ini sudah didapat, kita lanjut ke tahap 7, yaitu menghitung total kebutuhan masing-masing material, semen, pasir, dan air sesuai volume tester yang dibutuhkan. Untuk semen, tinggal kita berat semen per satu sak dikali koefisien pembanding. Tadi berat semen per satu saknya adalah 40 kg dikali koefisien pembandingnya yaitu 5,28. Sehingga dapatlah untuk berat semen yaitu 211,2 kg. Kita konversikan satuannya dari kilo ke sak, maka berat semen dibagi ukuran tadi semennya berapa per saknya 40 kg, sehingga berat semen 211,2 kg dibagi 40 kg per sak, sehingga didapatlah total semen yang dibutuhkan adalah 5,28 sak. Kemudian kita lanjut ke pasir. Nah, pasir seperti yang saya jelaskan di sini, untuk pasir itu kan volume pembeliannya dalam meter kubik sehingga bentuknya dalam volume, sedangkan semen itu dalam bentuk sak, dalam bentuk berat, dan air pun dalam bentuk volume gitu kan. Nah, sehingga yang dihitung di sini adalah volume pasir per satu sak semen, bukan berat pasir dikali koefisien pembanding, sehingga volume pasir per satu sak semen ini tadi volume pasirnya itu sudah didapat per satu segmen adalah 0,112 meter kubik, tinggal dikali koefisien pembandingnya 5,28, sehingga untuk pasir ini volumenya adalah 0,591 meter kubik. Tetapi di sini
pasir itu kan seperti yang saya jelaskan lagi sebelumnya, pasir untuk plester pasti memiliki waste. Kenapa? Karena ketika membeli pasir di toko bangunan kan pasti banyak batunya, kemudian diayak gitu kan. Nah, ayakan ini, batu-batu pada ayakan ini disebut waste, di mana waste yang digunakan di sini adalah 20% untuk pasir. Sehingga untuk volume pasir tinggal kita volume pasirnya ini ditambah waste, tadi waste-nya 20% sehingga 0,591 meter kubik ditambah 20% dikali volume pasirnya sehingga 0,591 meter kubik di sini ditambah 0,118 meter kubik sehingga didapat volume pasirnya adalah 0,709 meter kubik. Kemudian kita lanjut ke air. Tinggal kita berat air per 1 sak semen dikali koefisien pembanding. Tadi berat airnya berapa? 22 kilo. Dikali koefisien pembandingnya 5,28 sehingga dapatlah berat airnya 116,16 kg. Tetapi ingat, kita air itu kan dalam bentuk volume. Sehingga kita konversikan bentuk kilo ini ke volume. Sehingga berat air dibagi berat jenis air, yaitu 116,16 ini dibagi 1000 kg per meter kubik sehingga didapatlah airnya 0,11616 meter kubik. Atau kita rubah dari meter kubik ini ke liter, tinggal dikali 1000 jadi 116,16 atau kita bulatkan menjadi 117 liter. Sehingga kita sudah mendapatkan total masing-masing material yaitu semen 5,28 sak, pasir 0,709 meter kubik, dan air adalah 117 liter. Setelah ini didapat, kemudian tahap terakhir adalah kita rekapitulasi. Jadi untuk kebutuhan masing-masing material seperti semen, pasir, dan air untuk pekerjaan plesteran seluas 35 meter persegi atau volume 0,525 adalah seperti ini. Yang kemudian saya bulatkan untuk semennya menjadi 5,3 sak, pasirnya jadi 0,8 meter kubik, dan airnya tetap 117 liter. Ini adalah total kebutuhan material yang kita butuhkan untuk pekerjaan plesteran seluas 35 meter persegi. Nah, sebenarnya untuk hasil analisa sendiri ini jika dibandingkan dengan AHSP di lampiran Permen PUPR itu hasilnya tidak begitu jauh. Nah, untuk AHSP dengan komposisi 1:4 tebal 15 mili atau 1,5 cm per 1 meter perseginya membutuhkan semen 6,24 kg dan pasirnya 0,024 meter kubik. Jika dikalikan dengan luasannya didapatkan semen seberat 218 kg atau 5,45 sak dan pasirnya 0,84 meter kubik atau 0,9 meter kubik. Nah, jika dibandingkan dengan analisa sendiri, di sini 5,3, di sini 5,45. Jadi selisihnya tidak begitu jauh. Karena jika teman-teman membeli di toko material pun tetap membelinya dalam bentuk 6 sak gitu kan, 6 sak. Jadi ya hampir sama. Untuk pasirnya 0,8, di sini 0,9, hanya beda 0,1 kubik gitu kan. Jadi tidak begitu jauh, nggak sampai perbedaannya sampai 1 kubik atau 2 kubik. Sedangkan di AHSP ini tidak ada air, sedangkan di analisa sendiri ini ada air. Jadi sebenarnya analisa sendiri ini yang saya buat, saya padukan antara teori yang saya banyak baca di beberapa referensi, kemudian saya kombinasikan dengan pengalaman pribadi saya di lapangan gitu kan, sehinggalah didapatlah analisa sendiri seperti ini gitu kan. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa download materi Excel yang sudah saya buat tentang perhitungan mortar, jadi teman-teman bisa merubah komposisinya saja dan ukuran-ukurannya saja, kemudian teman-teman bisa langsung mendapatkan masing-masing kebutuhannya untuk macam-macam pekerjaan yang berkaitan dengan mortar seperti plesteran, adukan pasangan batu bata, adukan pasangan keramik, dan lainnya. Nah, jadi untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih.